Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya dalam desain tulangan sengkang balok dengan Microsoft Excel. Pada kali ini kita akan membahas contoh soal bagaimana mendesain tulangan sengkang balok dengan Microsoft Excel berdasarkan SNI 2847/2019. Untuk itu tetaplah bersama saya untuk beberapa menit ke depan. Kita akan bahas tuntas desain tulangan sengkang balok dengan menggunakan Microsoft Excel berdasarkan SNI 2847/2019. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan mulai membahas contoh soal dan pembahasan, di mana di sini kita diminta rencanakan penempatan dari sengkang tertutup pada model struktur balok seperti pada gambar 326 ini. Bila diketahui beton memiliki mutu 25 MPa, baja tulangan memanjang diameter 25 mili dengan FY 400 MPa, kemudian tulangan sengkangnya digunakan diameter 10 mili, FY 240 MPa, dan selimut beton atau beton decking 30 mili, kemudian beban mati merata 30 kN per meter maju dan beban hidup 15 kN per meter maju. Ini kita minta gunakan kekuatan beton dengan metode yang disederhanakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk menjawab yang pertama, yaitu dengan langkah 1. Langkah pertama yang penting adalah kita gambarkan dulu model struktur dan potongan penampang sebagai berikut. Nah, kemudian kita lanjutkan ke langkah kedua di dalam perhitungan struktur beton. Ini kita melalui dua tahapan. Yang tahap pertama adalah analisa struktur, yang merupakan analisa daripada beban luar untuk menghasilkan gaya yang ingin kita cari, yaitu gaya lintang. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan perencanaan tulang sengkang, yaitu pada struktur beton betulang. Nah, yaitu langkah pertama. Di sini saya sudah siapkan formatnya seperti ini, ya, mengikuti sesuai apa yang akan direncanakan gambar-gambarnya ini. Nah, gambar-gambar ini bisa dirubah nanti kalau misalnya model strukturnya berubah. Nah, data-data ini yang warna biru ini adalah merupakan data yang kita tentukan atau data yang kita dapatkan. Terus kemudian yang warna hitam adalah merupakan rumus yang harus kita cari. Yang kita sini saya kosongkan, nanti kita sama-sama akan melakukan perhitungan menggunakan formula yang ada di pada Excel. Baiklah, untuk tahap pertama ini kita akan mencari QU, ya. Di sini kita tahu bahwa bentangnya 6 meter, terus kemudian kita ambil QD-nya tadi atau beban matinya 30 kN per meter maju, terus beban hidupnya 15 kN per meter maju. Nah, kemudian ini untuk mendapatkan QU, ini adalah beban merata terfaktor, di mana faktor bebannya adalah 1,2 untuk beban mati dan 1,6 untuk beban hidup. Baiklah, kita langsung kita inputkan rumus, kita hitung dengan cara kita klik sama dengan, lalu kita ketik buka kurung, kita ikutin saja apa yang tertulis di sini. Terus kemudian 1,2 faktor bebannya kita kalikan dengan QD, kita sorot QD-nya, lalu kita tambah, kita ketikkan lagi 1,6, lalu kita kalikan dengan QL, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, sampai di sini kita sudah menghitung QU-nya 60 kN. Jadi QU ini nilainya 60 kN per meter maju. Nah, selanjutnya kita hitung reaksi geser pada tumpuan
atau gaya lintang. Ini rumusnya adalah PU itu sama dengan RA sama dengan RB. RA RB ini adalah reaksi peromtakan pada tumpuan, di mana kita ketahui bahwa rumusnya adalah setengah kali Q kali L. Jadi Q ini dikalikan L, kemudian dibagi dengan 2. Jadi bebannya memikul separuh-separuh dari beban yang ada. Jadi kita ikuti rumus di atas, sama dengan lalu 1/2 dikali dengan QU, kemudian dikali dengan L. Dapatnya 180 kN. Ini kita gambarkan di sini diagram lintangnya. Ini 180 kN. Ini RA-nya, RB-nya 180 kN. Nah, bentuk daripada gaya lintangnya seperti ini, di mana yang di tengah adalah 0. Jadi tidak ada gaya lintang. Maka di sini kita tuliskan reaksi geser pada tengah bentang adalah 0. Nah, ini analisa strukturnya dan sudah kita dapatkan gaya lintangnya. Kemudian kita lanjutkan langkah ketiga, kita akan melakukan desain sengkangnya. Nah, di sini kita perlukan rekap data-data yang diperlukan. Ini kita ketahui mutu betonnya 25 MPa, mutu baja tulangannya untuk sengkangnya 240 MPa. Kemudian data penampang ini kita dapatkan dari hasil desain sebelumnya. Tinggi baloknya 500, lebar baloknya atau BW-nya sama dengan 300 mili. Kemudian diameter tulangannya 25 mili, diameter sengkangnya 10 mili. Kemudian beton deckingnya S-nya itu sama dengan 30 mili. Nah, selanjutnya di sini ada yang perlu kita cari adalah D aksen dan D. Di mana D aksen ini adalah merupakan jarak dari serat terluar tarik terhadap titik pusat daripada tulangan memanjang. Begitupun D ini adalah tinggi efektif, merupakan jarak dari serat tekan terluar terhadap titik pusat daripada tulangan memanjang tarik ya. Nah, ini rumusnya seperti ini di aksennya. S ditambah DSK, diameter sengkang, ditambah DT dibagi 2. Jadi ini kita klikkan sama dengan buka kurung. S, kita sorot S 30 ditambah dengan DSK, kemudian ditambah dengan DT dibagi 2. Kemudian tutup kurung, lalu tekan enter, dapatnya 52,5. Dan untuk H-nya sama dengan H. Ini H dikurang di aksen, H dikurang di aksen yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ini dapatnya 447,5. Nah, lalu kita setelah dapatkan data penampang yang lengkap, kemudian kita lakukan perhitungan PN. PN ini adalah kapasitas nominal daripada sengkang yang akan kita rencanakan. Nah, karena di sini kita mempunyai data VU dan berdasarkan SNI 2847 2019 menggunakan persamaan 22931, di mana PN itu kapasitas nominal daripada beton, penampang beton ini harus lebih besar daripada gaya luar yang dibagi dengan reduksi tahanan geser. Nah, di sini kita ambil reduksi perselannya 0,75 menggunakan tabel 21.2.1 SNI 2847 tahun 2019. Hingga di sini kita klik sama dengan, kita cari PU-nya tadi 180 nih, kilonewton, kemudian dibagi dengan nilai V. Nah, karena di sini nilainya newton dan ini kilonewton, ini maka kita kalikan dengan 1000. Jadi dapatnya 240.000 Newton. Nah, ini kita gambarkan untuk memudah pemahamannya. Kita gambarkan di sini bahwa dari diagram legangan tadi,
gaya luarnya dibutuhkan 180 kN. Ini berdasarkan daripada analisa struktur. Kemudian kita akan mendesain kebutuhan tulangan sengkang terhadap penampang daripada struktur balok di atas dua peletakan ini. Maka di SNI disyaratkan PU-nya kapasitas PN-nya itu harus lebih besar atau sama dengan daripada PU ini dibagi dengan reduksi tahanan, ya. Sehingga kita dapatkanlah grafik daripada kebutuhan daripada penampang, khususnya untuk menahan gaya geser daripada PU 180 kN di sini, sehingga dapatlah kita PN-nya ataupun kapasitas dari penampang daripada geser daripada penampang beton tersebut 200 lebih besar daripada PU per P, sehingga dapatlah 240. Jadi kita dapatkan diagram gesernya atau diagram bintangnya yang baru, yaitu sebesar 240.000 PN-nya. PN ini adalah merupakan kapasitas daripada penampang tersebut yang akan kita rencanakan. Nah, tentunya di situ ada kontribusi daripada beton. Kapasitas kita hitung dengan menggunakan persamaan 22.5.5.1 SNI 2847 tahun 2019. Rumusnya adalah VC itu sama dengan 0,17 kali lambda kali akar daripada mutu beton B dikali D. Nah, kalau lihat dari grafik sini, artinya kapasitas beton itu sebesar 240 ini terbagi atas daripada beton, kontribusi dari beton, dan sisanya adalah kontribusi dari tulangan geser atau sengkang yang akan kita rencanakan. Baiklah, ini kita ketikkan sama dengan 0,17 dikalikan dengan lambdanya ini untuk beton normal itu 1, ya, ini SNI-nya di 25.4.3.2, ya, terus kemudian kita kalikan dengan akar daripada mutu beton. Nah, akar ini di dalam Excel kita ketikkan SQRT, kemudian buka kurung, kita sorot mutu beton 25 tutup kurung, lalu ini kalikan dengan B kali D. Ini B-nya 300, D-nya 447,5, lalu kita tekan enter. Nah, sini kita dapatkan kontribusi atau sumbangsi daripada penampang beton itu 114.112,5 Newton. Nah, kemudian ini kita reduksi VVC-nya itu sama dengan V-nya 0,75. Kita kalikan dengan VC yang kita telah hitung, dapatnya 85.585,38 Newton, lalu setengah VC itu sama dengan VC dibagi 2, dapatnya 57.056,25. Nah, kemudian kita lanjutkan langkah ke-6 dengan menggunakan SNI 2847 tahun 2019 pasal 9.6.3.3.3 kita hitung luas sengkang minimum, ya, dan kapasitas geser dari tulangan maksimum. Nah, di sini kita dapatkan rumus AP minimum per S, di mana AP minimum ini adalah luas daripada sengkang minimum kakinya. Jadi saya jelaskan di sini, maksudnya itu AV itu adalah total jumlah dari kaki, luas kaki ini jumlah. Jadi kalaupun ini arti 2.
Kalau ini 2 kaki, berarti AP-nya adalah luas daripada satu tulangan dikalikan 2. Itu maksud daripada AP. Terus kemudian dibagi dengan S, atau jarak antar sengkangnya sendiri. Nah, dalam hal ini kita klikkan sama dengan 0,062 dikalikan dengan, kita ketik SQRT, buka kurung, mutu beton dikali B dibagi dengan FY. Nah, enter. Ini dapat 0,39 mm persegi per milimeter. Kemudian yang kedua 0,35 dikali dengan B, kemudian dibagi FY-nya. Lalu tekan enter. Nah, ini didapat dua nilai, diambil yang maksimum. Yang menentukan adalah yang maksimum. Nah, ini untuk AP minimum per jarak. Nah, kemudian ini untuk batas maksimum daripada tulangan sengkangnya, gayanya ini PS maksimumnya itu sama dengan, kita ketikkan V-nya 0,75 dikalikan 2 dibagi 3 kalikan SQLT, buka kurung, 25 tutup kurung, dikalikan B dikalikan D, lalu tekan enter. Nah, dapatnya maksimumnya adalah 335 625 Newton. Nah, terus lanjutkan kita dengan langkah ketujuh, kita hitung kebutuhan tulangan sejarak D dari muka kolom sebagai berikut. Nah, maksudnya di sini perhitungan daripada tulangan yang akan kapasitas daripada geser daripada penampang beton yang akan kita rencanakan, itu kita bisa hitung yaitu sejarak D dari muka kolom. Ya, jadi kalaupun misalnya ini tumpuan kita dan ini tumpuan kita di sini, kemudian kalaupun ada kolom, misalnya ini adalah tepi luar daripada kolom, ini adalah tengah bentang kolom atau tumpuan, kemudian ini tepi daripada kolom. Nah, kita hitung kapasitas daripada penampangnya dari sejarak D, sejarak D daripada sejarak D daripada tepi kolom, sejarak D dari tepi kolom. Nah, sehingga PN-nya berubah. Jadi di sini kita gunakan PN pada D. Nah, PN pada D artinya PN-nya kita pakai adalah PN di sini. Jadi kita tidak lagi berpatokan daripada PN V over V, karena ini daerah tumpuan dan ini tepi daripada kolom. Nah, kita dibolehkan sesuai dengan syarat yang ada di SNI, itu kita hitung secara D. Kalau kita bisa lihat dari materi, nah ini, jadi sejarak D. Jadi karena ada bentuk diagonal daripada keruntuhan geser, jadi kita diperbolehkan untuk menghitung sejarak D PN-nya. Baik, kita kembali ke sini. Nah, dengan menggunakan perbandingan segitiga, ini kita dapatkan rumuslah sehingga kita dapatkan tinggi PN pada D. Nah, jadi ini bisa kita cari ya, tapi dengan tidak saya jelaskan di sini. Ini menggunakan perbandingan segitiga. Saya akan lanjutkan saja di sini. Ini kita ketikkan PN
240.000, kemudian dikurang PN lagi 240.000, kemudian dikali dengan buka kurung D, ini D, cari ini D nya, kemudian dalam rumus ini dibagi dengan L per 2, artinya kita bagi buka kurung lagi, kalikan L, L nya 6 meter, nah karena satuannya milimeter, kita kalikan 1000, lalu kita bagi 2, karena L per 2, lalu kita tekan enter. Nah, dapatlah 204.200. Jadi tidak lagi menggunakan PN yang 240.000. Jadi kapasitasnya daripada penampang geser, penampang balok untuk menahan geser itu 242.000 Newton. Nah, di sini kita untuk mendapatkan PS. Nah, PS-nya dari sini ke sini jadi PS-nya. Ini dirubah nanti. Ini salah. PS-nya adalah dari sini ke jarak ini. Jadi ini PS-nya artinya kan karena ada kontribusi daripada beton, ini yang putih. Jadi PN pada muka D, pada D, jarak D ini, itu dikurang dengan kontribusi dari beton, PC-nya. PC-nya ini, ya, PC. Ya. Nah, jadi 90.087,5 Newton. Jadi kontribusi daripada besinya senilai 90,087,5 Newton. Nah, lalu kita hitung tulangannya, APS-nya, kebutuhan tulangan daripada yang dibutuhkan pada sejarak D dari muka tumpuan. Itu rumusnya adalah PS dibagi FY kali D, V. Ini sama dengan ini PS kita bagi dengan buka kurung mutu betonnya, mutu tulangannya, terus kemudian dikali dengan D, kurung, dapatlah 0,84 mm per meter persegi. Nah, sejarak D dari muka tumpuan. Nah, selanjutnya untuk perencanaannya, tulangan yang kita butuhkan di sini gunakan sengkang diameter 10, jarak 150. Ini DSK-nya kita ambil datanya dari sini, diameter tulangan sengkangnya. Ini 10, kemudian nah jarak sengkangnya kita lihat direncanakan 150, kita ketik di sini 150, kemudian kakinya 2N. Nah, dengan menggunakan rumus daripada AP per S, yaitu adalah luas AP ini adalah luas, N ini adalah jumlah sengkang, VD kuadrat dibagi 4 ini adalah luas daripada satu tulangan dikali N ini, kemudian dibagi dengan S 150. Kita ketikkan di sini sorot N, kemudian kita kali, untuk V ini kita klik VI buka kurung tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan D kuadrat, DSK ini kuadrat, kita apostrof kuadrat, kemudian dibagi 4, kemudian dibagi 150, enter. Nah, dapatnya 1,65 mm kuadrat per meter persegi. Jadi dengan menggunakan diameter 10 jarak 150 kita dapatkan 1,05 mm
kuadrat per milimeter persegi. Nah, ini lebih besar dari rencana kita, kebutuhan 0,4. Jadi artinya bisa kita pakai diameter 10 jarak 150. Nah, untuk langkah ke-8 selanjutnya kita hitung kebutuhan mulai dari D dari sini sampai ke dengan ke tengah bentang. Tengah bentang. Jadi berdasarkan SNI 2847 tahun 2005 tabel 9.7.6.2.2. Nah, jika PS lebih kecil dari sepertiga FCB akar C prime B kali D, itu kita gunakan sengkangnya 0,5D. Kalau lebih kecil dari 600. Selanjutnya untuk sepertiga daripada akar FCB kali D lebih besar daripada PS atau kurang dari 2/3 maksimumnya PC kali akar FCB kali D, itu kita gunakan sengkangnya 0,25D kurang atau sama dengan 305 mili. Nah, ini kita cek dulu, kita tuliskan rumusnya. Untuk sepertiganya 1/3 dikalikan HQ RT buka kurung FC prime tutup kurung dikali B dikalikan D. Enter. Ini dapatnya 2203. Terus kemudian kita hitung, ini maksimumnya sama dengan sudah kita hitung di atas 20 ya. Nah, ini sama dengan 2/3 dikalikan SQRT tadi, jangan lupa SQRT buka kurung 25 tutup kurung dikalikan B dikalikan D. Nah, ini. Nah, berdasarkan inilah ini kita dari jarak sini sampai ke sini itu kita rencanakan tulangannya. Nah, jadi maka berdasarkan itu kita gunakan sengkang diameter 10 jarak 200 dari muka D sampai ke batas PC. Jadi dari antara muka D ini sampai batas PC di sini kita gunakan sengkangnya tadi kita copy dari sini 10. Terus kemudian S-nya jarak antar sengkangnya ini kita rencanakan 200, kakinya 2 kaki. Terus kemudian ini rumusnya kita kalikan N-nya, kemudian kalikan PI buka kurung tutup kurung kalikan diameter sengkangnya 10 apostrof pangkat kuadrat dibagi 4 kemudian dibagi dengan S. Nah, dapatnya 0,79 lebih besar daripada minimum. Oke. Nah, selanjutnya untuk gunakan sengkang diameter 10 jarak 250 untuk dari batas PC sampai dengan setengah PC. Ini sama diameternya 10, jarak sengkangnya 250, kemudian N-nya 2 kaki. Rumusnya sama ini. Nah, dapatnya 0,63 lebih besar dari 44 mm minimum yang harus kita pasang. Nah, sampai di sini sudah kita dapatkan bahwa untuk jarak daripada tepi sampai ke dengan jarak D kita pakai diameter 10 jarak 150, kemudian untuk dari D sampai dengan batas PC diameter 10 jarak 200, kemudian gunakan sengkang diameter 10 jarak 250 dari PC sampaikan dengan tengah bentang ya, sampai setengah PC ya, tengah bentang. Nah, untuk langkah ke-9 ini kita gambarkan. Jadi kita gambarkan tadi misalnya ini kolomnya tadi, ini sejarak D ini kita pakai diameter 10 jarak 150. Terus kemudian dari D ini ke PC diameter 10 jarak 200, kemudian sisanya sampai tengah bentang kita pakai diameter 10 jarak 250. Ini penampang di potongan A.
Kepulangan sengkangnya diameter 10 jarak 150, ini di potongan B diameter 10 jarak 200, dan ini di potongan C diameter 10 jarak 250. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan perencanaan daripada sengkang untuk penampang beton bertulang di atas peletakan sederhana. Semoga ini bermanfaat. Tuliskan komentar sehubungan dengan video ini, dan kalau ada pertanyaan juga silakan ketikkan di kolom komentar. Saya akhiri pembahasan kita kali ini dengan ucapan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.